wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Dia Sri Novitasari Aziza Triawati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kalidawe, Kabupaten Tulung Agung. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Sapuan Hadi. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 3 Bucang Laban. Assalamualaikum Pak Sapuan Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Pak. Adapun tujuannya dilakukan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Nah, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menentukan persamaan kata atau sinonim dan antonim dari daftar kata sifat yang ada secara tepat dan akurat. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai adalah murid dapat menentukan persamaan kata atau antonim dan lawan kata antonim dari daftar kata sifat yang ada secara tepat dan akurat. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga di keterampilan. Yang pertama, pengetahuan murid dapat menemukan kata sifat yang patut dilakukan dan yang tidak patut dilakukan dari yang sudah diketemukan pada bahan ajar. Kemudian yang kedua, di area keterampilan yaitu membuat map atau rangkuman tentang sinonim dan antonim dari kata sifat sesuai kemampuan atau keterampilan yang dimiliki murid begitu. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan pada murid ya Pak. Ya. Nah, bagaimana rancangan dan juga aspek keterampilan pada murid yang ingin Bapak terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metode Pak? Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdifferensi berdasarkan kesiapan murid yang berintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, begitu keterampilan dan keaktifan murid. Dan untuk model yang saya gunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, ya tanya jawab dan juga penugasan. Baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab, begitu ya Pak? Iya, betul. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan bahan ajar berupa bacaan, hasil observasi, ya kemudian LKPD atau lembar kerja, kemudian disalin di PowerPoint, ya juga di laptop tentunya. Baik, begitu ya Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Nah, kebetulan pada hari ini, pada hari Kamis, jam kedua, pertama dan kedua Bu, nanti kita laksanakan pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, nanti hari Kamis jam 1 dan jam kedua saya akan datang ke kelas Bapak dan saya akan melakukan supervisi di kelas dan saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Ya, siap. Baik, nah nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik guru penggerak angkatan 10 ya Pak.
sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mungkin akan mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang akan saya gunakan nanti sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan dari hari ini. Baik Pak, terima kasih Bapak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas hari Rabu depan ya Pak. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian kelas 5, sebelum pelajaran mari kita mengawal terlebih dahulu. Kita berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam melaksanakan pembelajaran hari ini tanggal 18 September 2024 kita semuanya oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, Allah memberikan ilmu yang barakah, dan kelak kalian semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang berguna bagi nusa bangsa serta agama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua kita semoga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberi keselamatan, perlindungan, hidayah dan ridho. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, anak sekalian, alhamdulillah setelah berdoa, tolong semuanya berdiri terlebih dahulu. Siap? Gerak. Kita berdiri bersama-sama, kita yel-yel dulu ya. Semangat. Siapa kita? SD Negeri 3 Pujangawan. Tetap di tempat dulu. Mari kita bersama-sama kita tunjukkan kita cinta tanah air. Hafal Garuda Pancasila ya. Oke, kita nyanyi terlebih dulu. Semangat, tangannya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar, damai adil makmur santosa, bagi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oh, semangat persiapan. Oh, semangat. 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 Yang belum bisa. Alhamdulillah. Yang pertama yang saya tanyakan adalah kehadiran. Siapa teman kalian yang saat ini tidak masuk? Siapa? Arya kenapa tidak masuk? Ya, alhamdulillah, kita doakan ya sama-sama karena lomba se-kabupaten, semoga Arya bisa mendapatkan nilai yang istimewa, mendapatkan prestasi yang baik. Allahumma amin ya rabbal
Anak-anak sekalian, adakah di antara kalian hari ini yang merasa sedih? Ada apa tadi? Wah, gini ternyata. Gini. Katanya kemarin nangis-nangis. Kenapa dia? Kucingnya mati. Mati ya? Kucingnya mati. Kucingnya mati. Anak-anak sekalian, ingat semua yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sampai bicara sendiri. Yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita semuanya hari ini yang Allah takdirkan, yang Allah ciptakan, termasuk besok, semua yang menciptakan, yang mentakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ayam mati susah gitu. Punya kucing mati juga susah. Tapi kita ingat, setelah kesusahan itu pasti ada kemudahan. Pastinya anak sekalian, kita membentuk kelompok ya. Ini adalah kelompok 1, kemudian ini adalah kelompok 2, dan ini adalah kelompok 3. Kelompok 1 ada 6 anggota, kemudian kelompok 2 ada 4 anggota, dan yang terakhir adalah kelompok 3 ada 5 anggota. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran terkait dengan antonim dan sinonim. Paham ya? Paham belum? Berarti ketika ada kemudahan, ada kesulitan. Ini adalah bergandeng, ya. Ini adalah bergandeng, ini adalah pertalian. Dan semua yang ada ini pasti ada gandengannya. Paham ya? Ada siang, ada susah, ada senang. Saat panggil yang pertama adalah Dini. Sini, maju di sini Dini. Nah, Dini. Oke, siap? Gerak. Namanya Dini. Nandi. Kemudian yang saya panggil kedua adalah Iksan Muhaimin. Sini. Nah, sini tidak apa-apa. Ya sini Iksan Dini. Sini. Oke. Kemudian yang saya panggil adalah Ica. Sini. Tepuk tangan untuk ketiga teman kalian ini. Anak-anak sekalian, dari ketiga ini ada sifat-sifat yang saya bacakan. Ya. Nandini ini gampang marah. Sama teriak-teriak. Punya sifat yang rusuh, semangat, tapi juga teriak-teriak. Betul ya? Gitu. Betul. Karena setiap hari ketemu. Kemudian saya punya murid. Nah, ini namanya Muhammad Iksan Muhaimin. Pemalu, semangat menggambarnya, tapi juga kadang-kala menangis. Sifatnya suka menangis. Adiknya menangis, punya adik Iksan juga suka menangis. Dan foto sama adiknya. Ica Kanza Al-Farida, pendiam, tapi juga semangat belajar, juga pemberani. Kemarin ikut lomba juga, alhamdulillah. Ya Pak, setiap kita anak sekalian itu pasti punya sifat. Ada positif, ada negatifnya. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Nah, sekarang anak sekalian kita bersama-sama belajar. Sikap, sifat yang baik harus ditingkatkan, harus dikembangkan. Sifat yang tidak baik harus dihindari. Anak sekalian, sekarang saya akan menyampaikan sebuah permainan. Yang permainan ini nanti kalian akan mengambil 2 bentuk permainannya seperti ini. Nama permainan ini adalah permainan sinonim dan antonim. Nanti masing-masing kelompok akan saya beri 2, baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Kemudian nanti secara berkelompok kalian akan mengidentifikasi ini artinya apa. Berarti kalau artinya nanti sinonim, nanti dijelaskan sekalian.
Kalau antonim juga sama, nanti akan dijelaskan sekalian. Paham ya? Kalian di depan kalian ini adalah ada kartu-kartu yang di situ nanti harus kalian pilih 2 macam. Kemudian setelah nanti kalian pilih, kalian akan mencatat pada LKPD yang sudah saya siapkan di sini, juga akan mengidentifikasi hasil yang telah kalian pilih. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Terima kasih. Nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan tugas yang telah kalian kerjakan tadi. Paham ya? Akan mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan bersama dengan kelompoknya tadi. Silakan untuk anak Davis membacakan hasil dari kerjasama dengan kelompoknya. Kami menemukan kata sifat 1. Sopan dan santun. Hasil identifikasi sinonim. 2. Ilmu dan bodoh. Hasil identifikasi sinonim. 3. Mandiri dan mandiri. Anak-anak sekalian, inilah kelompok 3 yang akan menyampaikan hasil dari kerjasama dengan kelompoknya, akan mempresentasikan hasil bersama dengan satu kelompok. Yang membaca siapa? Eva. Pada Eva. Oh, Wilda terlebih dahulu, silakan. Kata sifat sederhana dan mewah. Hasil identifikasi antonim. 2. Dingin dan panas. Hasil identifikasi antonim. Tenang dan gelap. Hasil identifikasi antonim. Ramah dan tak acuh. Hasil identifikasi antonim. Gelisah dan cemas. Hasil identifikasi sinonim. Terima kasih untuk kelompok 3. Sebentar, jangan share kembali dulu. Silakan untuk Hafiz sama Rere berada di depan terlebih dahulu, akan memberikan sini. Jadi tadi cepat begitu dulu, langsung cepat. Nah, silakan di tempat duduknya. Yang lain sikapnya yang baik. Kita lanjutkan, yaitu tanggapan dari hasil presentasi kelompok 3. Anak Davis silakan menyampaikan. Saya tidak setuju karena itu Harusnya. tidak benar. Yang kedua, silakan. Saya tidak setuju karena melawan itu harus dihindari. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Anak sekalian, ini ada lembar evaluasi, yaitu sinonim dan antonim. Nanti mohon segera dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai tidak bersemangat dalam belajar. Dikerjakan. Boleh bersama dengan temannya. Sinonim dan antonim. Kelompok 2, kelompok 3 dari pembelajaran kita pada hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Oke, kelompok 1 habis, kemudian nanti kelompok 2 Ica. Silakan. Ya, untuk Ica silakan bisa maju, nanti akan menjadi wakil dari kelompoknya. Hafiz dari kelompok 1 akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ananda Ica. Silakan bisa dibaca dengan baik. Kesimpulan, sinonim adalah persamaan kata, antonim adalah lawan kata. Sekali lagi, silakan dibaca pelan dan penuh semangat. Kesimpulan, sinonim adalah persamaan kata, antonim adalah lawan kata. Akan dibaca kesimpulan dari pelajaran yang kita laksanakan pada hari ini.
kesimpulan, ya, saya mengulangi apa yang disampaikan oleh Anan dan Hafiz, yaitu sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Kemudian untuk ijab adalah perbuatan yang baik harus ditiru, harus dijadikan contoh, apapun itu yang baik, dan perbuatan yang tidak baik, akhlak-akhlak yang tidak baik harus dihindari. Contoh selanjutnya, tugas kalian di rumah, anak-anak sekalian, jangan lupa kalian harus mengajarkan dan mengumpulkan berupa dari materi antonim dan sinonim, boleh berupa cerita atau boleh berupa map, sehingga pada hari yang akan datang akan dipresentasikan kembali di pelajaran yang sama. Paham ya? Nanti buat cerita, kemudian bisa dibaca, diulang-ulang, sehingga nanti paham betul apa yang terkandung dalam pelajaran terkait dengan bab sinonim dan antonim. Nanti yang tidak mengerjakan akan maju ke depan menyanyikan lagu Indonesia Raya 7 kali. Paham? Terima kasih. Kemudian yang paling akhir, anak-anak sekalian, saya berpesan pada kalian semuanya, tolong semuanya yang rajin belajar, jangan sampai bermalas-malasan. Dan di akhir ini kita juga berdoa bersama-sama, semoga pelajaran yang kita laksanakan pada hari ini disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk masa depan kalian. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya, Dia Sri Novitasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Kaligawe, Kabupaten Tulung Agung. Saya masih ditemani oleh Bapak Safwan Hadi sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Burhanuddin sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak Burhan, Assalamualaikum Pak Safwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Pak perasaannya terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Pak? Alhamdulillah, karena belum terbiasa mungkin merasa tegang awalnya, tapi alhamdulillah sekarang sudah nyaman, sudah lega, plong. Oke, alhamdulillah ya Pak, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan murid-murid dapat menemukan kata sifat yang patut dikaitkan, yang patut dilakukan dan yang tidak patut dilakukan dari yang sudah ditemukan pada bahan ajar. Kemudian yang kedua di area keterampilan yaitu membuat mind map atau rangkuman tentang sinonim dan antonim dari sifat sesuai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki murid tersebut. Begitu Bu. Baik, jadi area pengembangannya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih banyak kekurangan. Tapi dengan begitu murid yang merasa kurang bisa di kedepannya bisa ditambah dengan seringnya latihan-latihan dari materi tersebut di awal. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan sesuai ya Pak, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak, apa sih Pak kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi yaitu tentunya mungkin dialami oleh guru-guru pada lainnya juga. Masih ada beberapa siswa yang terlihat tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar. Artinya
murid tersebut masih kurang begitu aktif. Baik, jadi ada beberapa murid yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu ya Pak. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Kenapa mereka kurang aktif atau kenapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Mungkin dalam pembagian kelompok mereka merasa tidak nyaman dan gaya belajarnya berbeda. Jadi rencana ke depan akan saya kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, visualnya, auditori, dan kinestetik. Begitu juga dengan media LKPD-nya. Nanti juga akan saya sesuaikan dengan gaya belajarnya sehingga mereka akan nyaman dalam belajar, juga nyaman ketika menerima materi yang saya sampaikan. Baik, jadi itu adalah rencana ke depan ya Pak. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Bapak nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, dan juga menggunakan gaya belajar kinestetik. Seperti itu ya Pak? Betul, ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya Pak. Saya tunggu nih cerita-cerita Bapak nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira nih, kapan ya Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Bapak sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya kita kan belum bisa menentukan, tapi insya Allah akan segera kita realisasikan dan yang jelas secepatnya, begitu. Baik, berarti akan dilakukan secepatnya mungkin nanti di pertemuan selanjutnya. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Burhanuddin sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas. Untuk pasca observasinya, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Mungkin karena belum terbiasa atau grogi saja, karena biasanya kan tidak ada yang menunggu Ibu ya. Iya. Jadi mungkin masih karena grogi atau pertama seperti itu, tapi mungkin kedepannya dengan praktek coaching seperti ini, insya Allah akan lebih baik lagi seperti itu. Baik. Terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Burhanuddin dan kepada Bapak Safwan Hadi, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.